Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, senang bisa jumpa lagi dengan Anda semua dimanapun sekalian Anda semua berada. Semoga sahabat terindah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga semua doa-doa terindah sahabat semua bisa tercapai, bisa dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan kita diberikan kelancaran dan tetap selalu menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi sehingga segala aktivitas kita bisa terrealisasikan dengan kesehatan kita. Insya Allah. Amin. Oke, saudara-saudaraku terindah sekalian dimanapun kita semua berada. Pada video singkat kali ini saya akan mengulas sedikit tentang suatu peristiwa yang sering kali terjadi di negara Paman Sam, yaitu penembakan massal yang berita heboh yang baru saja terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Hari ini saya ulas berita sedikit dari berbagai sumber yang telah saya rangkum. Di antaranya ada dari CNN Internasional, CNN Indonesia juga ada, kemudian dari kompas.com, kemudian dari detik.com juga ada di sini. Jadi saya tidak sebutkan satu persatu, tapi saya mengulasnya karena saya juga mempunyai perspektif tersendiri mengenai penembakan yang terjadi di Amerika Serikat ini dengan psikologisnya yang sedang terjadi pada diri pelaku. Dan nanti akan saya coba ulas, komparasikan terhadap kondisi di Indonesia tentang keamanannya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa terjadi penembakan di Boulder, Colorado, Amerika Serikat yang dilakukan di supermarket King Supers, yang terjadi penembakan yang dilakukan ini oleh seorang warga negara Amerika yang bernama Robert Aaron Long. Dia melakukan penembakan ini bukan dalam sekali tembak saja, tapi dia menggunakan senjata yang otomatis di dua tempat, yaitu pertama itu di spa, kemudian yang terakhir adalah di supermarket King Supers, di mana terdapat 10 orang tewas dan satu diantaranya adalah prajurit polisi atau marsalnya di Boulder, Colorado, Amerika Serikat tersebut. Dan yang anehnya, ini dia melakukan pembunuhan ini mungkin sengaja ataupun tidak sengaja, yang jelas belum dilakukan interogasi lebih detail, kabarnya juga belum menyebar. Jadi saya tidak bisa berspekulasi untuk hal yang ini. Kenapa terjadi keanehan? Dari 10 orang itu yang terbunuh ada 6 orang warga keturunan Asia Amerika. Artinya 6 orang ini merupakan campuran atau warga Asia, keturunan Asia yang lahir besar di Amerika Serikat, jadi warga Asia Amerika atau ras Asia Amerika. Seperti kita ketahui bahwa Amerika pun mengidap penyakit rasisme di sejumlah kalangan masyarakatnya, terutama para generasi-generasi mudanya yang sepertinya ada kecemburuan sosial terhadap orang-orang keturunan Asia pada saat ini yang lahir besar di Amerika. Mungkin kita tidak tahu secara penyebabnya karena mungkin ada perbedaan secara finansial di mana para keturunan Asia Amerika ini orangnya produktif sehingga dia setiap berusaha dengan ketekunan yang gigih, keberhasilan dalam sisi ekonomi selalu bisa mereka raih. Sementara mungkin sebagian besar anak-anak muda di Amerika Serikat tersebut mungkin terindikasi tidak begitu patriotik dalam mencapai tujuan-tujuannya, sehingga mereka yang mungkin kalah bersaing, atau mungkin faktor-faktor yang lain saja. Sehingga akhir-akhir ini memang terjadi
semacam rasisme di kalangan pemuda-pemuda Amerika Serikat terhadap, khususnya yang terakhir ini, terhadap keturunan Asia Amerika. Kemudian dari keterangan yang dihimpun di sini dari berbagai sumber yang saya telah sebutkan tadi, terjadi sebuah keanehan secara psikologi bahwa si Aaron Long ini mengidap suatu kecanduan seks. Artinya kebutuhan seks yang ada dalam dirinya ini telah meluap-luap sehingga dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksnya. Akan tetapi kecanduan seksnya ini dilampiaskannya dengan secara brutal, yang mungkin dalam hal ini kebrutalannya tidak mencapai kepuasan klimaks dalam hal berhubungan seksual. Kan tapi ketika dia diinterogasi oleh polisi secara sejenak, akan tetapi ketika dia diinterogasi oleh polisi secara singkat di tempat saat itu, apakah dia mempunyai kecenderungan rasisme terhadap para keturunan Asia Amerika tersebut? Dia dengan sadar menyatakan bahwa dia tidak rasis terhadap keturunan bangsa manapun. Akan tetapi dia mengakui secara sadar bahwa dia sedang kecanduan seksual. Jadi mungkin libidonya sedang naik tinggi-tingginya, kemudian kebutuhan seksualnya tidak terkendali lagi, akan tetapi alasan yang dia jawab cukup sederhana. Ketika dia ditanya, apakah Anda rasis? Tentu ditanya oleh polisi pada waktu itu. Dia menjawab, saya sama sekali tidak rasisme, tapi saya kecanduan seks dan saya sedang berusaha untuk memusnahkan godaan-godaan seksual yang datang pada diri saya, yaitu berupa wanita-wanita tersebut. Nah, jadi dengan keterangan dari Robert Aaron Long ini, mungkin bisa ditarik sebuah benang merah bahwa jangan-jangan si Aaron ini mempunyai kebutuhan seksualisme hanya kepada keturunan Asia Amerika saja, di mana kita ketahui postur tubuh orang-orang Asia ini cukup mungil-mungil, sehingga jika dibandingkan dengan cewek-cewek Amerika yang asli Amerika ataupun Afrika Amerika ataupun Amerika asli, dan ketika dia merasa bahwa kecanduan seksualnya ini hanya pada orang-orang Asia, dan dia merasa bahwa cewek-cewek Asia ini sedang menggoda dia, dan saat itu dia sedang berusaha untuk memusnahkan godaan seksual yang datang pada dirinya dengan cara menembaki sebagian wanita-wanita Asia. Bisa ditarik garis hubungan psikologisnya. Bisa jadi si Robert Aaron Long ini mempunyai kecenderungan atau ketertarikan secara seksual kepada wanita-wanita keturunan Asia Amerika, sehingga dia merasa wanita-wanita keturunan Asia Amerika itu merupakan godaan terberat bagi dirinya untuk tidak melakukan hubungan seksual. Maka dia memberondong wanita-wanita yang berketurunan Asia Amerika tersebut karena dia sedang memusnahkan godaan yang datang pada diri dia. Nauzubillah, memang ini cukup luar biasa karena sampai dengan saat ini sejumlah ahli menyatakan bahwa kenikmatan tertinggi adalah kenikmatan seksual yang didapatkan oleh seorang yang telah dewasa. Dan mungkin kita ketahui bahwa di Amerika Serikat itu merupakan negara yang individualis, jadi kebutuhan individu yang mereka ingin dapatkan dapat mereka lakukan sepanjang mereka sama-sama suka. Akan tetapi si Robert Aaron Long ini hanya terfokus mungkin seksualitinya pada Asia Amerika saja, dan itu suatu penyakit jiwa yang dialami oleh beliau. Dan selanjutnya saya akan membandingkannya
Kenapa? Dengan secara bebasnya warga negara Amerika itu memiliki senjata api dibandingkan dengan kita di sini. Sebagaimana yang dipahami bahwa Amerika Serikat adalah menganut kebebasan individu, sehingga dia merasa keamanan individu itu juga merupakan kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar berupa keamanan itu, maka pemerintah Amerika Serikat memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk memiliki senjata api di setiap rumah tangga. Tentu setelah lulus tes psikologi kejiwaannya. Akan tetapi tentu setelah mereka memiliki senjata api di rumah masing-masing, tentu kejiwaan individu akan berubah pada momen-momen tertentu pula. Terbukti ketika si Robert Aaron Long ini, dia mengalami psikologis yang sangat dalam, yaitu kecanduan terhadap seksual, mungkin terhadap wanita-wanita Asia, Amerika. Sehingga kemana-mana dia membawa senjata untuk menembaki orang-orang tertentu. Dan jika dibandingkan di Indonesia, mungkin kebebasan untuk memiliki senjata api ini tidaklah bebas. Karena dirasakan Indonesia masih cukup aman untuk melindungi warga negaranya. Dirasakan bahwa rasio polisi dan masyarakat hampir mendekati normal. Kemudian rasio antara angkatan bersenjata dengan warga masyarakat juga hampir menemukan rasio yang cukup normal, sehingga kebebasan masyarakat Indonesia untuk memiliki senjata api masih belum dibebaskan, karena keamanan warga negara di Indonesia dijamin oleh negara. Sementara di Amerika Serikat, negara hanya bertugas sebagai penjaga malam saja, dan warga ketika mereka merasa terancam, dengan bebas mereka memanggil para petugasnya melalui panggilan-panggilan tertentu. Maka tidak heran seringkali kita dengar mereka secara sergap, secara cepat merespon setiap panggilan daripada warga negaranya, karena mereka petugas-petugas keamanan di sana merasa bertanggung jawab. Kita beda dengan warga negara kita di sini, di mana keamanan negeri kita dijamin oleh bangsa ini, oleh negara ini. Akan tetapi kebebasan secara individu itu tak bisa dijamin secara mutlak oleh negara, di mana kita atau warga negara masing-masing masih harus mempertahankan diri dari brutalisme para preman-preman di lapangan, para preman-preman di daerah kita masing-masing. Belum lagi ditambah premanisme dari para kalangan-kalangan pejabat, premanisme daripada aparat-aparat setempat, dan premanisme dari para penguasa secara global, baik itu premanisme melalui kebijakan-kebijakan. Dan saya kira saya tidak akan berpanjang lebar menanggapi premanisme tersebut. Akan tetapi poin daripada video kali ini adalah keamanan masyarakat itu merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara kita. Dan di Indonesia, keamanan itu merupakan kewajiban daripada negara untuk melindungi setiap individunya. Tentu kami berharap negara beserta aparat keamanannya bisa menjaga warga negaranya damai, sejahtera, aman, sentosa, dan sejahtera dalam keamanan serta aman dalam kesejahteraan. Demikian, semoga peristiwa penembakan di Boulder, Colorado, Amerika Serikat oleh Robert Aaron Long ini tidak akan terjadi di Indonesia, karena kita semua insya Allah bisa menjaga keamanan kita masing-masing, dan aparat keamanan tetap menjaga kita. Demikian, semoga bermanfaat video singkat kali ini. Saya ulangi lagi, bagi yang belum subscribe di channel terindah ini, silakan untuk subscribe, karena subscribe Anda sangat bermanfaat bagi saya untuk menambahkan semangat untuk saya mengupload video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk share kepada semua kawan-kawan kita di
grup media sosial yang kita terdapat yang kita juga terdapat di dalamnya. Demikian, semoga bisa menyebar kebahagiaan, semoga bisa menyebar keceriaan dan keindahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.